Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai sistem manajemen basis data. Literaturnya seperti berikut. Yang pertama adalah organisasi data. Perusahaan memerlukan data dalam jumlah besar yang disimpan dalam studi informasi berbasis komputer sebab perusahaan melakukan banyak transaksi bisnis. Agar pengguna data lebih efektif juga menghindari kekacauan terhadap data, maka diterapkan konsep pemecahan dan menjadi kelompok-kelompok data yang lebih kecil. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan menjadi suatu hierarki golongan data atau field data yang bila digabungkan akan menjadi catatan data. Bila catatan ini digabungkan akan membentuk file. Database merupakan kumpulan dari beberapa file. Yang kedua ada spreadsheet sebagai database sederhana. Tabel baris dalam kolom dapat digambarkan oleh spreadsheet. Banyak pengguna yang sudah terbiasa dengan spreadsheet yang berguna untuk memperkenalkan konsep database. Satu kolom dalam spreadsheet menggambarkan field data dan judul kolomnya adalah nama field data. Kemudian ada flat files, adalah tabel yang tidak mempunyai kolom yang diulang, karena komputer hanya akan membaca kelompok-kelompok field data yang tersusun dalam record data secara berurutan. Jika urutan field tidak teratur, maka komputer tidak bisa membaca record data dengan benar. Dan ada field kunci. Kunci dalam tabel adalah field atau kombinasi field yang mengandung nilai yang secara unik dapat mengenali atau mengidentifikasi setiap record dan tabel. Kerap kali sebuah field tunggal berfungsi sebagai key untuk sebuah tabel. Jenis-jenis key antara lain, 1. Primary key, field yang mendefinisikan sebuah record dalam field yang bersifat unik. Ada secondary key, field yang mendefinisikan sebuah record dalam field yang tidak bersifat unik. Ada candidate key, field yang dapat dipilih menjadi primary key. Ada composite key, primary key yang dibentuk dari beberapa field. Dan foraging key, field yang bukan key tetapi merupakan key pada field lain. Ada struktur basis data. Basis Data Management System atau DBMS merupakan sebuah aplikasi perangkat lunak yang menyimpan struktur dari basis data itu sendiri, hubungan antara data di dalam basis data, serta formulir dan laporan berkaitan dengan basis data. Yang pertama adalah struktur bisnis data hierarkis. Basis data ini mempengaruhi standarisasi dari pekerjaan Komite Index System Language atau Codacil. Komite memiliki anggota-anggota yang berasal dari pemerintahan, industri, dan akademisi, sehingga standar yang dikembangkan akan terbuka untuk semua. Dan ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, juga memungkinkan untuk menghubungkan record yang ada dengan record lain yang ada dalam basis data. Dan struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah menerapkan sistem manajemen basis data yang dibangun dalam struktur jaringan. Namun, organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan manajerial yang menggunakan basis data. Maka dari itu, mereka memfokuskan pada sekumpulan data dan hubungan suatu data dengan yang lainnya. Dan contoh basis data relasional. Yang pertama adalah basis data jadwal. Vault code merupakan kunci untuk tabel, jadi nilai duplikat tidak akan bisa dimasukkan. Nilai kunci pasti unik. Namun, kolom lain bisa dimungkinkan untuk memasukkan nilai duplikat jika desainernya memilih opsi tersebut. Pada konsep basis data. Sebuah sistem manajemen basis data dapat menampilkan data dengan urutan yang benar secara logis dan intuisi, meskipun catatan-catatan tunggal sebuah basis data bisa saja tersebar di berkas-berkas berbeda dan seluruh bagian penyimpanan komputer. Nah, dua sasaran utama dalam konsep basis data adalah meminimalkan penggunaan atau pengulangan data dan mencapai independensi data. Anda membuat basis data. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Dua pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, pendekatan yang berorientasi pada proses. Pendekatan yang berorientasi pada proses, langkah-langkahnya yang pertama adalah mendefinisikan masalah, mengidentifikasikan keputusan, menjabarkan keputusan, menentukan pemrosesan, dan menentukan spesifikasi kebutuhan data. Pendekatan yang kedua adalah permodelan perusahaan. Kekuatan pada pendekatan ini adalah bahwa ia mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber data perusahaan yang luas. Sistem ini dapat didefinisikan dengan suatu cara yang logis. Kelemahannya adalah kesulitan dalam mengaitkan data dari satu masalah bisnis ke data dari masalah bisnis lainnya. Dan teknik-teknik permodelan. Permodelan membutuhkan data perusahaan didukung oleh teknik yang menguraikan data, bagaimana data diagregatkan ke dalam tabel, dan bagaimana tabel dihubungkan satu sama lain. Dan diagram relasi entitas. IRD juga mengungkapkan entitas-entitas yang sebaiknya secara konseptual dihubungkan dengan entitas yang lain.
Hubungan antar entitas tidak ditemukan oleh field-field data yang sama dalam masing-masing entitas. Dan diagram kelas, teknik di mana data yang digunakan dalam aplikasi dan tindakan-tindakan yang terkait dengan data dapat disajikan secara grafik. Teknik ini merupakan salah satu dari beberapa rancangan yang berorientasi kepada objek dan menggunakan basis data. Yang pertama adalah laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. GUI atau antarmuka yang sebagian besar vendor peranti lunak manajemen basis data menawarkan GUI yang memudahkan pembuatan formulir dan laporan. Formulir atau form secara tipikal menampilkan suatu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtisar data serta biasanya tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel basis data, meliputi navigasi, akuntansi, konsistensi, penyaringan, dan subform. Yang kedua adalah query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Kemudian ada basis query terstruktur. Bahasa query terstruktur atau SQL adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Kemudian ada pemrosesan basis data lanjutan. Online Analytical Processing atau OLAP atau proses analisis online menjadi hal umum di software sistem manajemen basis data. Data mining, data mart, dan data warehouse mengacu pada konsep yang memandang data perusahaan sebagai harta untuk dibuka, diperiksa, dan dimiliki. Ada personal basis data. Yang pertama adalah administration basis data. Spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Administrator data mengawasi seluruh aktivitas data. Tugas-tugasnya adalah perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali dimiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga adalah pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Dan menempatkan sistem basis data dalam perspektif. Penyimpanan data dalam bentuk DBMS mempunyai banyak manfaat dan kelebihan dibandingkan dengan penyimpanan dalam bentuk file atau spreadsheet. Di antaranya adalah pertama keuntungannya, mengurangi jumlah data yang berlebih, mencapai kebebasan data, memperoleh data dan informasi dengan cepat, dan meningkatkan keamanan. Sementara kerugiannya adalah membeli peranti lunak yang mahal, memerlukan konfigurasi peranti keras yang besar, mempekerjakan dan memelihara staf DBE. Dan ya, sekian materi yang bisa saya bawakan pada kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan.